dengan gua di podcast Ide dan Imajinasi. Kali ini gua tidak sendirian. Ada satu orang yang sebenarnya sudah lama banget gue kenal. Ini ada Ari Munandar. Ari Munandar ini kebetulan dulunya adalah tim kasir juga. Cuma dia sekarang sudah berpetualang di banyak perusahaan, gitu ya. Jadi dia menjadi iOS developer di beberapa tempat, termasuk beberapa startup yang lumayan keren-keren juga, gitu ya. Nah sekarang dia memutuskan untuk keluar dari perusahaan dan memulai startupnya sendiri dengan idenya yang menurut gue cukup brilian, dan kita akan bincang-bincang tentang idenya ini yang rencananya dia akan buat di kampung halamannya sendiri. Ini idenya ini kan tentang lu membuat lapangan kerja ya. Jadi ide startup ini membuat lapangan kerja terutama untuk anak-anak yang ada di daerah lu, di daerah Sumatera Barat, khususnya di Padang, gitu ya. Ini salah satu hal yang sangat menarik dan menurut gue mulia banget tujuannya. Jadi gue pengen banget melihat ide ini bisa berhasil dan diterapkan di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, terutama di Padang. Gimana nih ceritanya kok lu bisa sampai muncul ide seperti itu, lu bisa menyampaikan seperti itu gimana awalnya? Sebelumnya mungkin gue ngasih tahu dulu, idenya ini sebenarnya adalah ide di mana tempat orang-orang bisa menentukan karirnya ke depan mau gimana gitu. Dalam artian setelah mereka lulus, mereka bisa tahu goal mereka ke depan apa, target mereka ke depan apa. Nah, mungkin kalau gue berangkat dari masalah dulu mas, mungkin masalah yang gue hadapin di lingkungan gue itu adalah ketika orang-orang ini lulus, mahasiswa ini lulus, mereka itu nggak tahu arahnya mau kemana. Nah, lebih spesifiknya mereka ini misalkan dia lulus di bidang teknologi atau komputer. Nah, IT lah ya. IT ya. Kita tahu nih IT ini ke depan itu bakal bagus banget. Nah, tapi di daerah gue itu di Padang, banyak kampus IT atau lulusan IT itu yang mereka itu yang nggak tahu arahnya mau ngapain habis ini gitu. Nah, rata-rata mereka itu ketika nggak dapat pekerjaan di bidang IT, mereka bakal lari di bidang-bidang lain yang notabene nggak ada hubungannya dengan komputer gitu. Contohnya kayak jadi admin atau sales yang dimana itu untuk semua jurusan bisa gitu. Nah, berangkat dari masalah itu, setelah gue pernah tahun lalu gue survei atau ngadain kopdar, terus tanya-tanya kenapa gitu kan. Nah ternyata alasannya mereka itu nggak punya skill atau nggak punya scope skill yang bisa dibawa ke kota besar untuk bersaing dengan kampus-kampus yang ternama di Jakarta. Udah kalah branding duluan sama kampus lain gitu. Nah dengan kondisi itu mereka memutuskan mungkin sia-sia ke Jakarta. Ada mungkin beberapa orang yang punya tekad kuat, yang punya passion yang kuat. Nah itu yang bisa bertahan mungkin yang di Jakarta gitu. Sisanya itu ya harus struggling gitu ya. Benar. Nah, mungkin berangkat dari gue pribadi dulu juga kayak gitu. Lulus nggak tahu mau ngapain, tapi gue punya tujuan sebenarnya. Tujuan pengen di IT aja gitu, pengen di komputer. Nah, setelah gue tahu untuk berangkat ke dunia itu sangat susah. Nah, terus jurusan yang gue ambil ini sepertinya nggak bakal ada lowongan di Jakarta atau susah banget di Jakarta. Nah, waktu itu sebelum lulus, gue merubah nih kayak dari awalnya main hardware, main ke software. Nah, makanya waktu itu sebelum lulus gue belajar kayak ngoding, belajar HTML, CSS dengan permodalan itu. Itu dasarnya lu belum dapat sebelumnya? Belum dapat sama sekali. Nah itu gue belajarnya itu cuma dari Google, dari kayak dulu ada namanya W3 School kalau nggak salah. W3 School. Nah itu untuk belajar HTML, CSS. Nah itu gue berangkat dari situ terus belajar PHP yang sekedar edit, delete, update yang kayak gitu, yang create gitu. Dengan modalkan gitu, dulu itu gue pengen challenge diri sendiri gitu. Kalau gue cuma belajar dari internet, nggak ada challenge, itu gue bakal stagnan gitu. Nggak bakal ada kayak perkembangan, lu harus sampai level ini gitu. Nah akhirnya gue memutuskan waktu itu untuk berani ngambil pekerjaan bikin aplikasi untuk skripsi. Gitu. Ini cuma bikin aplikasi, bikin ini nggak ada, bikin babnya juga nggak, cuman untuk bikin aplikasi doang. Nah di situ baru gue menemukan ilmu-ilmu baru sebenarnya, kayak
waktu belajar gue nggak pernah nemuin case kayak gini gitu, misalkan kayak cara connectin SMS gateway gimana gitu. Nah gue baru tahu ketika gue ngambil set job itu gitu. Nah di situ mau nggak mau gue ditekan oleh durasi waktu yang cuma 1 bulan mepet. Nah, dengan kondisi gue nggak punya skill yang cukup untuk situ sebenarnya. Nah di situ gue berangkat mau nggak mau ada tekanan yang harus kita lalui gitu. Nah berangkat dari situ gue punya tanggung jawab yang kuat yang harus gue kelarin nih, yang harus diselesaikan gitu. Akhirnya apa? Secara tidak langsung gue menambah skill setiap kali gue ngambil project baru gitu. Belajar baru. Makanya dari situ gue ngelihat teman-teman gue yang di Padang, lulusan Padang, mereka itu mungkin nggak ada orang yang bisa ngarahin mereka untuk melalui jalan ini gitu. Kayak nggak ada patternnya, nggak ada rumusnya kenapa bisa kerja di Salam Gede di Jakarta misalkan. Nah mereka cuma tahu lulusan IT itu cuma taunya ngoding sama jaringan sama install komputer. Tahunya misalkan reparasi komputer lagi. Iya. Kalau misalkan jurusan sistem komputer katakan kayak jurusan gua dulu, itu tahunya itu kalau nggak bikin robot, install komputer, kalau nggak bikin ya benerin komputer gitu doang gitu. Nah kalau dia jurusan sistem informasi ya bikin aplikasi yang notabene itu cuma ngoding website doang gitu. Nah makanya lulusan IT itu di Padang mungkin kalau menurut dari kampus gue pribadi itu satu semester itu ada sekitar 500 orang. Untuk 1 tahun ada 1.000 orang. Bayangin itu 1.000 orang itu rata-rata nggak ada yang masuk ke IT gitu, cuma 0,sekian% yang beneran terjun ke IT gitu. Itu nggak cuma di Sumatera Barat doang sih kayaknya, kayak di kampus gue sendiri dulu juga dari 100 mahasiswa kelas gue ada 100 orang gitu. Paling yang benar-benar bergerak di IT pada akhirnya itu 10% aja, berarti nggak semua. Iya. Nah bayangin itu setiap tahunnya kita penambahan orang-orang yang kayak gitu, misalnya lulusan kayak gitu. Padahal lulusan lowongan kerja di bidang IT itu sangat banyak gitu. Banyak yang dibutuhkan soalnya. Banyak dibutuhkan, apalagi zaman sekarang itu udah berbasis mobile semua gitu. Nah tapi masalahnya adalah rata-rata perusahaan yang benar nggak mas? Maksudnya rata-rata perusahaan yang kayak startup di Jakarta butuh itu pengalaman 1 tahun. 1 tahun, minimal 1 tahun. Kalau baru lulus gimana dong? Iya, nggak. Nah orang lulus dia nggak tahu, dia nanya 1 tahun dapat pengalaman dari mana gitu. Sedangkan dia belum pernah kerja. Betul. Iya kan? Nah untuk dapatin pengalaman gimana? Harus kerja. Nah itu kan bakal kayak muter-muter segala terus kan. Nah akhirnya gue punya niatan untuk bikin konsep ini di Padang. Jadi di mana mereka yang setelah lulus atau yang lagi kuliah pun mereka bisa ikut belajar tempat gue. Nah di situ gue nggak sekedar untuk ngajarin cara ngoding, nggak sekedar gitu, tapi gue di situ juga kayak ngebantu mereka ini untuk menentukan karir mereka kemana atau jenjang karir mereka tuh bisa goal itu kemana gitu. Nah jadi mereka juga bisa belajar kultur dari perusahaan itu kayak gimana atau kultur dari startup itu kayak gimana gitu. Jadi semua hal-hal yang berhubungan dengan karirnya nanti akan dipelajari di situ gitu. Ini menarik karena nggak semua bootcamp kan kayak bootcamp gitu ya. Kayak bootcamp. Mungkin nggak semua bootcamp itu yang mengajari soft skill gitu. Jadi mereka banyak kan fokus di hard skill-nya gitu ya. Gimana cara coding, bahasa-bahasa tertentu gitu. Tapi untuk mengajari mereka tentang gimana caranya mereka bersikap seperti seorang berpengalaman gitu kan ya. Bagaimana mereka bisa menghadapi situasi di sebuah kantor, bagaimana mereka bisa fit dengan culture yang ada di situ. Nah ini suatu pelajaran yang mungkin agak jarang nih diajarkan oleh beberapa bootcamp yang ada bahkan di Jakarta gitu. Iya benar. Nah gue berangkat dari kayak ini orang-orang ini sebenarnya dia cuma butuh arahan doang gitu. Dan itu tuh yang dibutuhkan saat ini. Apalagi pemerintah juga gencar-gencarnya untuk meningkatkan sumber daya manusianya di bidang teknologi gitu. Iya. Ini kalau misalkan narik orang, misalnya mungkin ada banyak kasus di mana bootcamp yang sudah ada sekarang itu kita bisa lihat lulusannya ini ada yang berhasil, tapi banyak juga yang nggak berhasil gitu. Iya benar.
kalau dari lu sendiri, pandangan lu gimana caranya untuk lu bisa memastikan bahwa orang-orang yang masuk ke bootcamp lu itu pada akhirnya akan bisa berhasil mendapatkan pekerjaan atau mungkin bisa punya startup yang di-funding gitu. Apa yang membuat lu bisa meyakinkan? Kalau mungkin dari tempat gue itu rencananya itu mungkin nanti itu gue berangkat dari merubah mindsetnya dulu nih. Dia harus punya goal ke depannya itu apa, targetnya apa. Nah dari situ kita bisa memetakan apa yang mereka butuhkan sebenarnya. Kayak contohnya kalau misalkan dia habis dari bootcamp ini, dia mau ngapain? Dia mau bekerja di startup yang lebih gede atau bekerja di perusahaan yang bagus. Nah kita udah menyiapkan itu semua, mungkin mulai dari skillnya, dari cara beradaptasinya, gimana cara nanti itu problem solving di pekerjaan mereka gitu. Semua yang mereka butuhin di perusahaan itu akan diterapin di tempat bootcamp nanti gitu. Nah ataupun mereka misalkan setelah pelatihan itu mereka pengen buka startup, nah mereka secara tidak langsung mereka udah membuat startupnya sendiri sebenarnya. Nah tapi bedanya mereka bikin startup bukan mulai berangkat dari kayak dapat funding dulu, enggak. Nanti mereka bikin dulu, yang penting bikin prototipe dulu, didemokan baru bisa dapat funding ya gitu. Nah ini dibilang prototipe nggak sekedar prototipe, mereka udah langsung kayak memarketingkannya dan segala macamnya. Ibaratnya mereka bikin ide, tapi semua fasilitas yang mereka butuhin udah disiapkan gitu. Mulai dari server, mulai dari biaya marketingnya mungkin gitu. Nah mereka tinggal punya ide untuk fokus dengan ide itu. Nah gitu. Ini mungkin yang perlu diceritain juga, kira-kira proses pembelajarannya bagaimana nih? Maksudnya berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk belajar di bootcamp ini, terus model pembelajaran itu kayak gimana gitu. Tadi udah singgung sedikit, mungkin materinya itu ada mengenai soft skill-nya juga ya. Tapi secara jangka panjangnya gitu kan, ini mereka harus diarahkan untuk ke tujuan tertentu, entah itu dia masuk kerja atau dia itu masuk membuat sebuah startup yang akhirnya di-funding gitu. Dan di antara itu yang dilakukan apa nih prosesnya dan berapa lama? Ya mungkin kalau untuk durasinya rencananya itu kalau dari guanya pengennya itu untuk 18 bulan atau 3 semester. Kenapa 3 semester? Karena pertama untuk semester pertama itu mereka itu akan belajar mulai dari kayak ya soft skill tadi kan, kayak kultur kayak gimana, cara presentasi gimana, cara interview gimana dan segala macamnya. Plus mereka juga belajar basic masing-masing posisinya. Misalkan dia mengambil engineer, iOS engineer misalkan. Nah mereka bakal satu semester itu bakal mendalami secara intens untuk belajar iOS-nya. Nah untuk semester keduanya itu mereka akan di awal semester kedua itu mereka akan menentukan mereka mau membuat ide apa, ide startup apa gitu. Nah ide startup ini bukan sekedar ide kayak kita skripsi nih, ada ide, ada data, udah gitu doang. Nah, ide ini benar-benar mereka bikin seakan-akan mereka menjalankan sebuah startup gitu. Nah sebelum idenya itu dikerjakan atau dilakuin, mereka presentasi dulu, dimana itu mereka melatih cara pitching atau cara presentasi di depan investor nantinya gitu. Mereka punya ide apa, bisnis plannya kayak gimana, target marketnya siapa, gimana besar marketnya gimana gitu. Nah mereka semua itu bakal belajar pitching gitu. Setelah idenya itu di-approve, mereka 6 bulan kedua itu atau semester kedua itu mereka akan buat MVP-nya, produk mereka. Nah plus mereka juga untuk langsung running di masyarakat atau lempar ke market mereka. Terus di akhir semester kedua mereka akan pitching lagi. Nah pitchingnya ini lebih kayak progres mereka udah sampai mana dan apa halangan-halangan atau kendala-kendala yang mereka temuin di lapangan atau apa ada feedback apa yang mereka dapat gitu. Nah dari situ mereka akan ada jurinya nantinya kayak ini feedbacknya kayak gini, harusnya idenya arahin gimana atau ada yang perlu dirubah atau enggak, atau ada yang perlu diimprove atau enggak gitu. Nah setelah mereka dapat itu di akhir semester 2, mereka masuk ke semester 3 melanjutkan ide yang tadi atau yang MVP mereka tadi, entah itu perubahan, entah itu penambahan atau pengurangan gitu, sampai ke akhir semester 3. Nah
di semester 3 ini mereka akan melakukan yang namanya demo day kalau di drama Korea sekarang yang startup Drama itu startup, mereka benar-benar pitching di depan investor yang dimana nanti itu saya akan mengundang kayak angel investor atau investor untuk mendengarkan ide mereka gitu. Nah dan mereka ini akan pitching progresnya idenya gimana dan dia udah dapat user berapa dan segala macam, dia akan pitching, benar-benar pitching gitu. Nah, bagi ide goalnya, bagi ide yang dapat funding dari investor, nah tim yang membuat ide tadi akan dibikinkan kayak legalitasnya atau perusahaannya gitu, benar-benar. Jadi mereka ini benar-benar membuat sebuah lapangan kerja baru jadinya gitu. Setiap ide yang diterima itu otomatis mereka membuat lapangan kerja baru gitu. Nah, terus ada pertanyaan nih, yang enggak dari misalkan ada 5 tim nih, 4 tim tadi gimana kalau misalkan dia nggak dapat funding satu gitu kan? dapat funding, 4-nya nggak dapat funding. Nah itu gimana nih? Mau diapain nih orang gitu kan? Nah setidaknya mereka yang apa namanya? Yang belum dapat funding atau tim yang belum dapat funding, mereka udah punya pengalaman nih selama 1,5 tahun. Nah udah punya skill, udah punya langsung ngedevelop suatu produk, bukan sekedar belajar tutorial kayak bikin movie DB atau apa gitu, bukan sekedar gitu doang. Jadi mereka benar-benar bikin produk yang dipakai sama masyarakat gitu. Secara tidak langsung mereka ini sudah bekerja secara tidak langsung, sudah mendapatkan pengalaman bekerja. Nah, nanti dengan modal mereka yang 1,5 tahun atau 1 tahun tadi mendevelop produk, mereka bisa bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Misalkan di Jakarta yang butuh perusahaan-perusahaan yang keren, butuh pengalaman dari itu gitu kan. Jadi mereka udah siap bersaing gitu. Ya ini yang mungkin jadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa harus di Padang nih? Kenapa nggak di Jakarta? Bikin kan lagi di Jakarta dan ada banyak banget nih orang-orang yang bisa jadi engineer atau mereka jadi founder startup gitu. Kenapa harus di Padang? Kenapa harus Sumatera Barat gitu? Ya pertama alasan kenapa di Padang, kebetulan gue orang Padang juga dan gue tahu orang Padang tuh kayak gimana. Gue tahu demografinya orang Padang gimana. Daerahnya, ekonominya, segala macam ini gue udah tahu gitu kan. Nah di situ kalau misalkan buka di Jakarta, pertama orang Padang tadi yang punya talent yang bagus, sebenarnya yang tinggal butuh diarahin doang, nggak sampai yang di Jakarta karena banyak faktor biaya. Kalau mereka ke Jakarta yang belum ada pekerjaan, mereka akan ngekos, akan makan biaya, itu butuh biaya yang gede sebenarnya gitu. Nah makanya gue bikin di Padang itu untuk meningkatkan SDM yang ada di Padang dulu gitu. Ya betul. Ya ini mungkin kita cerita sedikit nih Ria. Jadi waktu Ari pertama kali interview juga kondisinya itu sedang merantau Ria. Ini yang menariknya ini waktu Ari datang ke Jakarta itu dia modalnya minim banget Ria. Modal nekat. Modalnya modal nekat doang gitu dengan bekal tiket ke Jakarta dia berangkat tapi sampai Jakarta dia belum tahu dapat uang dari mana, biaya hidup dari mana gitu. Jadi hebatnya mungkin persaudaraan orang-orang Minang ini adalah mereka mau membantu orang-orang yang datang ke Jakarta, dikasih tempat tinggal, dikasih makan gitu. Dan kalau dengar ceritanya dulu nih struggle luar biasa dulu ya, sampai puasa setiap hari kayaknya puasa. Itu jadi ini satu mental yang gue rasa anak-anak muda sekarang butuh punya itu mereka harus punya mental seperti itu, mental struggle, mental pantang menyerah bahwa lu harus mengorbankan hal-hal yang nyaman mungkin benar, demi untuk bisa mendapatkan satu hal yang lebih baik lagi. Jadi kadang anak-anak muda sekarang itu mereka terlalu enak. Ini mungkin kena kenakan gitu ya. Semuanya serba instan. Semua serba instan. Dapat ini gampang, dapat itu gampang. Mencari pacar tinggal swipe kanan. Jadi semuanya serba instan gitu. Makanya untuk bisa struggle ini tuh suatu hal yang langka kalau kita lihat sekarang di anak-anak sekarang. Tapi ternyata ini bukan cuma terjadi di lu ya Ria. Jadi kalau di ceritanya hari ini anak-anak Padang banyak yang kemudian merantau dan mengalami hal yang serupa dengan ini dan mereka berhasil bisa survive setelah lu ajarin gitu ya. Jadi dia datang tanpa modal apapun gitu ya, nginap di tempatnya Ari, kemudian dia fasilitas gue coba semampu gue bantu, gue kasih. Nah itu mereka baru gue melihat dari
semangat dulu, kayak niat mereka. Ya. Mereka ada niat atau enggak, semangat atau enggak gitu. Bukan orang yang kayak gue ajak-ajakan, yuk ke Jakarta, ntar gue Bukan bantuin. ditarik ya, Bukan gue tarik. Tapi harus dia kan mau. mereka yang mau, gue tinggal kayak nge-drive mereka. Jadi kalau gue ngelihatnya memang inilah yang mendasari lu ya, Iya, mendasari lu untuk pada gini, oh gue harus bikin sebuah startup yang bisa men-training anak-anak muda ini yang sebenarnya mereka potensinya gede banget. Iya. Tapi mereka nggak ada yang mengarahkan untuk mereka menjadi iOS engineer kah, untuk mereka menjadi product manager kah, atau mungkin menjadi designer kah. Itu sebenarnya cuma tinggal diarahkan karena kemauannya sebenarnya ada. Gitu. Tapi yang gue tahu adalah itu anak-anak yang di Padang, Sumatera Barat gitu. Kalau di daerah lain belum tentu lu tahu gitu ya. Beda daerah, beda culture, beda behavior, beda caranya. Cara mengelola orangnya beda-beda. Nah, ini yang menarik karena gue juga dari Aceh dan gue selalu bilang sama anak Aceh bahwa coba kalian melahirkan sebuah solusi yang sebenarnya cocok banget buat Aceh gitu. Karena dari beberapa startup yang muncul di Aceh itu mereka kebanyakan muncul berdasarkan ide yang udah running di Jakarta, kayak bikin Gojek lah, bikin kayak Traveloka, kayak follower gitu kan, gitu. Nah begitu mereka buka, terus tiba-tiba si unicorn ini masuk, ya bubar. Nggak ada daya saingnya gitu. Beda halnya kalau dia buat solusi yang spesifik untuk daerah itu, ini akan jauh lebih sulit untuk si perusahaan besar atau startup besar itu untuk bisa menggantikan posisinya karena dia udah begitu melekatnya ke masyarakat itu, gitu ya. Sama seperti halnya Ari gitu. Dia udah tahu betul culture-nya orang Padang seperti apa, behavior-nya mereka kayak gimana, cara mengatasi anak-anak muda ini kayak gimana. Jadi walaupun nanti ada perusahaan luar kayak misalkan katakanlah Binar gitu pengen buka pelatihan di Padang gitu. Ya belum tentu dia bisa memahami gitu seperti karena memahami orang Padang. Karena kan orang luar yang masuk ke dalam tuh bakal jadi kayak aneh. Ini gimana cara kita kan belum tentu tepat dengan kita punya metode yang bagus, mungkin tepat di daerah lain, belum tentu tepat di daerah itu gitu. Betul. Mungkin cara orang beda-beda sebenarnya. Ini kalau kita ngomongin kalau gue kan percaya kan semua hal yang kita lakukan dalam hidup itu kan ada landasan, ada visionnya. Gue dapat satu pandangan yang menurut gue sangat menarik gitu. Pada dasarnya kita ini selalu berpegang teguh sama prinsip yang salah. Banyak yang bilang bahwa follow your passions. Gue percaya itu sebenarnya. Tapi pada kenyataannya passion itu adalah sebuah output. Iya, benar. Bukan input gitu. Bukan yang mendasari lu melakukan segala hal gitu. Passion itu lahir karena lu melakukan sesuatu. Iya. Dan pada dasarnya yang membuat passion itu tumbuh adalah vision lu, pandangan lu tentang sesuatu gitu. Misalkan gue bikin kasir, pandangan gue adalah gue pengen bisa menciptakan kesempatan ekonomi yang sama nih buat UMKM. Itu yang menjadi vision gue di awal gitu, dimana gue bisa ngelihat warung sebelah rumah gue itu punya teknologi canggih kayak warung-warung modern lainnya gitu. Nah itu yang mendasari seseorang untuk melakukan sesuatu dan itu yang membuat dia menjadi passionate terhadap apa yang dilakukan gitu. Nah kalau lu sendiri nih, yang menjadi vision lu ke depan seperti apa sih? Apa sih yang lu lihat dari apapun yang mau lakukan sekarang? Ya kalau gue punya tujuan, gue pengen ada impact untuk orang lain sebenarnya. Gue menilai kalau sukses itu bukan dari seberapa banyak yang lu dapat sebenarnya, tapi seberapa besar impact yang lu kasih ke orang-orang terdekat yang terutama gitu. Lu bisa nggak merubah yang darinya tidak ada jadi ada, dari yang biasa aja jadi luar biasa kayak gitu. Makanya salah satu mendorong gue bikin ini juga kayak gitu. Gue pengen orang-orang di lingkungan gue atau orang-orang terdekat gue pengen kayak gue juga gitu, minimal pengen kayak gue gitu, merubah mungkin dari segi ekonominya atau dari segi pemahamannya, wawasannya segala macam gitu. Nah menurut gue ya yang melandasi gue itu ya itu mas, kayak gue pengen orang-orang itu di sekitar gue lebih maju lagi gitu. Bagaimanapun caranya gitu. Ini kalau kita ngomongin memberikan impact, ini kan semacam
basic words ya, kayak semua orang tuh ngomongin Impact. I wanna make an impact, I wanna make an impact gitu ya. Yeah. Tapi kasusnya Ari ini akan sedikit berbeda gitu, karena Ari ini kan udah ngebantuin banyak orang ya, datang anak-anak perantauan dari Padang, terus mereka jobless, nggak tahu mau ngapain, terus dia bantu cari kerja gitu. Dia udah membuat impact sebenarnya. Secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung dia sudah Niatnya membuat awalnya impact membantu gitu. doang sebenarnya. Iya, membantu segelintir orang yang pada akhirnya bisa membantu Membawa banyak orang. orang. Niat gue begitu. Karena orang-orang yang lu bantu itu kan pada akhirnya mereka bisa menafkahi keluarganya, mereka bisa hidupnya lebih baik. Gitu. Dan mungkin dia melakukan yang sama dengan lu membantu orang lagi untuk berharapnya gitu. Bekerja. Harapannya kayak gitu. Iya, harapannya gue gitu. Nah, jadi dengan lu membuat startup ini, maka tujuan lu untuk bisa membantu orang ini bisa jauh lebih banyak lagi, ya, bisa lebih masif lagi gitu. Dan satu hal yang menarik adalah tadi Aris cerita juga, begitu dia mulai membantu orang untuk bisa dapat pekerjaan ini, ada banyak keajaiban ya Ria. Ya, coba mungkin ceritain dikit Ria. Ini setelah lu membantu banyak orang dan ngasih impact ke beberapa orang ini, keajaiban apa aja yang lu dapat Ria? Itu keajaibannya banyak banget. Yang pertama kali yang gue rasain itu di 2018 awal mas, dimana bokap gue itu menderita kena stroke, ya kan. Nah ketika dia kena stroke otomatis semua dari beban keluarga atau biaya segala macam itu estafetnya ke gue, ya kan, secara tidak langsung. Nah dimana waktu itu kalau gue rasa belum cukup. Kalau dengan sebelum itu ya belum cukup untuk estafet itu pindah ke gua gitu. Entah kenapa nggak lama setelah itu nggak sampai sebulan itu gua naik gaji gitu kan, ibaratnya dapat naik gaji gitu. Padahal baru masuk bulan sekitar 6 bulan baru masuk, kan nggak mungkin langsung naik gaji gitu kan. Nah waktu itu langsung naik. Nah setelah lebaran kalau orang tua kena tuh waktu bulan puasa pas hari pertama puasa kena ya kan. Nah, habis lebaran naik lagi gitu, entah berapa bulan, 1 bulan atau 2 bulan setelah lebaran itu naik lagi gitu. Jadi gue ngerasa kayak ada titipan yang lebih dari Tuhan mungkin nitipin ke gue gitu, karena ini estafet udah dulu nih gitu. Nah itu gue ngajak lagi nih, kenapa gue bisa kayak gini gitu kan, gue jadi bertanya kenapa kayak semudah ini gitu, rezeki gue datang gitu. Nah ternyata sebelumnya itu gue ngebantu teman-teman gitu, kayak ada teman yang awalnya kerja di bank, dia gue tahu nih teman waktu dari kuliah, teman sepetiduran lah dari teman bobo bareng. Iya. Jadi dia udah kerja di bank selama 2 tahun dan dia masih kayak gitu-gitu aja, maksudnya gue tahu dia punya potensi gitu. Tapi karena emang dulu itu dia nggak bisa tembus ke dunia IT, dengan dia nggak punya modal IT gitu, misalnya nggak punya skill, otomatis kan dia nggak bisa bersaing gitu, kalah dari lulusan-lulusan yang terkenal, kampus-kampus yang terkenal di Jakarta. Nah akhirnya gue coba kayak nge-brainwash dia mas, kayak lu ini sebenarnya bisa di IT, lu bisa sebenarnya, gue yakin nih lu bisa, karena gue tahu lu dari berapa tahun lalu kita teman gitu. Nah dia cuma masalah itu dia mungkin sedikit lebih mirip dengan gue, dia juga butuh biaya yang untuk di rumahnya mungkin gitu. Nah jadi makanya dia milih yang pasti aja nih, udah ada uangnya, udah ini gitu. Langsung ke bank gitu ya. Nah setelah gue coba bujuk-bujuk, setelah gue brainwash, nemu satu masalah di mana untuk beli fasilitas ini atau environment ini butuh uang juga, di mana waktu itu dia butuh MacBook, ya kan. Kalau gue ngarahnya ke iOS spesifik karena gue jadi iOS gitu. Itu yang bisa gue share gitu. Nah akhirnya kita waktu itu mikir ini gimana caranya dia tetap bisa belajar, tapi dia nggak ngeluarin banyak uang atau dia nggak ngutang-ngutang sana sini gitu. Nah di situ gue coba bantu kasih solusi, karena gue waktu itu punya kartu kredit yang nggak kepake, ya kan, daripada nggak ada manfaatnya, ya udah gue bilang ke dia, nih ada kartu kredit, lu cicil aja pakai ini, nanti lu bayar ke gue, lu bayar aja cicilannya gitu lewat gue gitu. Nah akhirnya dia mau, ya kan, ambil laptop yang murah aja, waktu itu harganya sekitar 8,5 juta, ya kan, 8,5 juta. Nah gue bantu. Nah setelah gue bantu di awal 2018 dia memutuskan resign.
dia pengen fokus gitu. Dia memutuskan resign tanpa ada persiapan sesudahnya gitu. Dia mau kerja di mana, mau ngapain, dia nggak ada. Cuman waktu itu gue cuma sempat bilang ke dia sebelum dia resign, lu jangan takut resign, jangan takut lu nggak makan, jangan takut lu nggak punya tempat tidur gitu, tempat nginap lah. Lu bisa sama gue gitu. Nah waktu itu gue kosan lumayan gede, lumayan ini. Ya udahlah, dengan gue meyakinkan begitu, dia ambil keputusan. Akhirnya dia resign, tinggal tempat gue. Tiap malam gue ajarin tuh cara gimana bisa untuk masuk ke dunia iOS gitu kan. Nah nggak lama abis itu mas 2 minggu apa 3 minggu dia nganggur, dapat kerja tawaran. Dapat kerja. Nah dapat kerja. Nah setidaknya dia udah dapat untuk bulan depan nih. Kalau untuk makannya bulan depan nih. Nah udah terbantu gitu kan. Nah habis itu selama 6 bulan dia di kantor itu baru gua ajarin baru gua ajak ke tempat gua itu buat bisa lebih intens lagi gua ajarinnya gitu sampai akhirnya benar-benar gua lepas dia mau nentuin kemana gitu. Ya, lu secara langsung merubah nasib seseorang ya. Orang udah keluarga kan ya? Belum berkeluarga. Dia yang tadinya bisa dibilang kesulitan secara finansial, begitu lu ajarin, lu training dia secara konsisten, pada akhirnya dia bisa punya keuangan yang lebih baik gitu ya. Nah, jadi ini kayaknya agak jarang nih orang tahu tentang making an impact itu pada dasarnya adalah kita tuh kan berbuat baik terhadap seseorang, tapi tanpa kita mengharapkan balasan. Jadi bukan making an impact terus lu minta sesuatu in return gitu, itu bukan making an impact, itu cuma transactions kan. Kalau making an impact itu ya lu secara ikhlas memberikan impact terhadap seseorang dan itu yang akan kembali kepada lu dalam bentuk hal-hal yang lain, entah itu mungkin uang, entah itu mungkin kesempatan dan kesehatan dan lain sebagainya gitu. Nah ini yang menurut gue pelajaran yang menarik sekali, karena kebanyakan orang kalau mau bikin sesuatu atau mau bikin impact itu juga harus ada barternya gitu, bukan bukan sesuatu yang dilakukan secara tulus untuk orang lain gitu. Dan menariknya gue pernah bilang gini, Ri, gue pribadi gue nggak ngerasa sebagai startup founder yang punya kerja keras gitu ya. Misalnya kalau dibandingin sama teman-teman gue yang lain gitu ya, teman-teman startup founder yang lain itu mereka itu kerja jauh lebih keras dari gue, mereka orang kerja jauh lebih pintar, mereka pernah berada di posisi yang jauh lebih buruk dari gue dan mereka strugglingnya luar biasa gitu. Kalau gue menjalani kasir itu justru lebih rileks gitu maksudnya ya kita pernah berada di masa sulit, tapi gue masih bisa bilang bahwa ada banyak banget teman-teman gue yang startup lain yang kondisinya jauh lebih sulit pada gue waktu itu gitu. Dan pada akhirnya setelah gue runut, kenapa ya kok kasir tuh bisa sampai bertahan sampai sekarang ini gitu. Dan gue yang bisa gue simpulkan adalah kita banyak melakukan hal-hal yang menurut gue memberikan kebaikan buat orang lain gitu. Yang paling jelas pertama kita kan ngebantu UMKM. Kita membantu UMKM itu untuk mereka bisa survive, terutama dari masa pandemi kayak sekarang ini gitu. Dan di kasir itu juga kita punya sebuah culture di mana kita membantu teman-teman kita yang lagi kena musibah. Jadi kalau ada yang mungkin tiba-tiba saudara sakit atau mungkin tiba-tiba kecelakaan, itu otomatis kita akan galang dana. Kita akan menggalang dana, terus kita kasih ke orang yang lagi membutuhkan itu, begitu. Nah, seharusnya orang-orang yang bikin startup juga punya pola pikir yang sama gitu. Jangan selalu berpikiran bahwa apa yang kita buat ini membantu orang lain dan kemudian kita mengharapkan sesuatu sebagai gantinya gitu. Tapi itulah cara kerja vision ya. Makanya vision ini penting kalau menurut gua untuk membantu kita mengarahkan jalannya kita gitu. Makanya kalau tadi kan Riz, lu secara vision lu kan lu pengen bisa memperbaiki kehidupan atau masa depan anak-anak yang ada di daerah Sumatera Barat gitu, Padang gitu. Dan ini yang kita akan lihat ke depannya lebih banyak lagi nih talent-talent yang muncul harusnya muncul banyak talent yang bagus muncul dari daerah Sumatera Barat, terutama dari Padang. Dan kalau tadi Ari cerita dia pengen bikin sebuah ekosistem namanya kampung startup gitu ya. Ini mirip-mirip kayak di daerah Pare ya, daerah Pare yang ada nama kampus Inggris di mana semua orang di situ tuh berbahasa Inggris dan akhirnya orang yang masuk di situ pun terbiasa untuk berbahasa Inggris gitu.
Nah, dengan membuat sebuah kampung startup, diharapkan orang-orang yang ada di lingkungan itu akan terbiasa dengan ekosistem startup, Iya, gitu ya. benar. Di mana mereka bisa menguasai software engineering, mereka bisa menguasai desain, tahu gimana product development, terus mereka juga mungkin bisa menjadi kayak software quality engineer dan sebagainya gitu. Intinya kampung yang mendidik orang untuk bisa menjadi manusia yang berguna gitu. bukan cuma kegiatannya cuma main game doang seharian, nggak ada kegiatan sama sekali gitu, karena problems yang terjadi di Sumatera Barat kurang lebih satu hal yang gue juga bisa rasakan apa yang terjadi di daerah gue itu di Aceh gitu, dimana anak-anak mudanya ini terbiasa untuk santai gitu. Mereka terbiasa untuk menghabiskan waktu. Kalau di daerah gue, kalau di Aceh itu kecenderungannya mereka suka nongkrong di warung kopi. Kopi, gitu. Jadi karena Aceh terkenalnya kopi juga kan. Terkenalnya kopi gitu. Jadi kalau udah nongkrong di warung kopi, udah tuh habis waktu bisa berjam-jam ngobrol, ngalor ngidul, nggak jelas mau ngapain, tapi nggak ada hasilnya. Kalau dari situ nggak ada hasilnya. Satu lagi gue tambahan Mas untuk yang kayak kenapa gue bikin kayak gini, karena gue ngerasain di mana gue pernah dikasih kesempatan. Ini untuk informasi, kasir adalah kantor pertama gue, di mana gue udah kehilangan harapan sebenarnya di Jakarta. Kayak gue pernah ceritakan, maksudnya gue udah kehilangan harapan di Jakarta, kayak nggak bakal bisa di Jakarta. Nah di situ dulu Mas Novan secara langsung yang interview gue, buktinya masih ada sampai sekarang dalam bentuk rekaman, dan yang itu gue jadiin. Itu gue seneng banget bisa ngerekam itu sih. Iya, nah, itu beneran jadi sekarang tuh jadi kayak landasan gue untuk memotivasi orang juga Mas. Iya, Mungkin lu ngeliat gue sekarang kayak gini gitu kan, mungkin ada sedikit uang atau karirnya lumayan gitu, tapi lu nggak tahu kan dulu gue gimana gitu. Nah dengan bukti ini lu bakal tahu sebenarnya itu gue nggak ngada-ngada atau kenapa gue kayak sekarang ada ini gitu. Nah gue ngeliat di situ ada kesempatan Mas, karena gue dikasih kesempatan aja gitu, karena gue nggak dulu itu dengan ilmu yang sedikit banget dikasih kesempatan untuk mencoba nih kan, mencoba berkarir gitu. Nah mungkin sekarang yang gue lihat untuk daerah-daerah itu Mas, mereka tuh nggak punya kesempatan sebenarnya gitu. Dimana misalkan kantor membutuhkan 1 tahun pengalaman, dimana mereka nggak punya kesempatan untuk dapetin 1 tahun pengalaman itu gitu. Nah makanya gue bikin ini buat mereka punya kesempatan gitu, kesempatan untuk mencoba gitu kan. Nah itu salah satu yang mendasari gue yang sangat kuat juga sebenarnya. Ya jadi kalau yang gue tangkap sebenarnya lu memberikan kesempatan pada orang-orang yang mau mencoba. Iya, mau mencoba. Mengubah nasibnya. Iya, benar. Ya, jadi bukan ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Gitu. Gitu. Tapi kalau dia ngerasa bahwa gue nggak bisa gini-gini dulu, gue nggak bisa cuma mengharapkan dari orang tua mulu, gitu. Gue harus melakukan satu terhadap hidup gue supaya gue bisa punya hidup yang lebih baik gitu. Ya, itu yang lu akan kasih kesempatan gitu. Iya, makanya di startup lu kayak gini, lu akan mengumpulkan istilahnya, mengumpulkan orang-orang seperti itu dalam wadah yang jauh lebih besar lagi ya. Kalau sekarang kan lu kumpulinnya di kontrakan gitu. Iya, karena kan kapasitas gue cuma sanggup untuk 5 orang sekarang gitu, atau untuk 6 orang, 5 orang lah. Jadi gue pengen itu buat lebih besar lagi gitu. Makanya gue pengen mendirikan ini secara untuk pendanaan ada untuk bisa memberikan impact yang lebih besar lagi sebenarnya. Nggak cuma sekedar kayak 5 orang atau 2 orang yang datang ke Jakarta gue tampung, nggak sekedar itu. Jadi bener-bener tempat orang, oh kalau gue mau kayak gitu, gue masuk di sini gitu. Gue coba di sini gitu. Wow, luar biasa. Ini gue suka sih dengar sebuah ide yang sifatnya tuh menebar kebaikan gitu, membantu orang lain. Itu tuh gue senang banget gitu. Bahwa kayak menumbuhkan kepercayaan bahwa bisnis itu tidak selalu tentang uang. Ya, benar. Bisnis itu tidak selalu tentang keuntungan gitu, tapi bisnis itu juga bisa berupa impact gitu ya. Kayak kalau dulu kan orang dulu mereka bikin usaha atau bikin bisnis itu bisa ngasih lapangan kerja buat orang lain gitu. Ya. Tapi sekarang orang bikin usaha untuk membantu orang lain. Iya, benar. Tanpa harus kehilangan profit tentunya gitu. Dan ini yang selalu memotivasi gue untuk bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Kalau tadi Ari bilang untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat, jujur gue juga punya pemikiran yang sama sebenarnya. Makanya sekarang yang menjadi ketakutan gue adalah gue menjadi tua tanpa memberikan manfaat pada orang lain. Itu tuh yang selalu menjadi kekhawatiran gue gitu. Makanya gue selalu mencari apa sih yang bisa gue lakuin untuk bisa ngebantuin orang lain, apa sih yang bisa gue lakukan untuk
mempermudah hidup orang lain gitu. Makanya kalau gue pribadi secara manusia, gue punya manifesto gitu. Jadi waktu gue bikin company itu adalah gue pengen menginovasi cara orang menjalankan bisnis gitu. Makanya muncullah kasir gitu. Karena gue capek gitu melihat orang kalau dikasih software itu kayak dia harus belajar dulu 1-2 bulan untuk memahami software itu baru dia bisa bekerja sesuai dengan standarnya gitu. Ini satu hal yang mendorong gue sampai pada akhirnya gue bikin kasir gitu, dan itu masih gue bawa sampai sekarang ini. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil pada hari ini adalah teman-teman, kalau kalian memang pengen punya hidup yang lebih baik, maka kita harus punya keinginan untuk bisa berubah dan selalu mempersiapkan diri untuk melewati masa-masa yang tidak mengenakan gitu. Kadang untuk kita bisa mencapai kesuksesan itu ada banyak banget kerikilnya, jalannya terjal, ada banyak tantangan. Kadang lu harus puasa gitu. Kadang lu harus masuk rumah sakit gara-gara kena tipes gitu. Jadi jangan cuma pengen enaknya aja tapi nggak pengen ngerasain strugglingnya gitu. Jadi ini sebuah jalan yang semua orang harus laluin gitu. Kalau lu pengen tempat yang lebih baik gitu, dan yang paling penting adalah kemauan dari kita yang kuat ya. Kemauan yang kuat. Kalau Ari bilang tadi, selama ada kemauan yang kuat pasti ada jalan. Gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi pengen nyoba, pengen punya ide, pengen ada aktivitas atau mungkin ada pengen melakukan sesuatu untuk hidupnya, selalu pertahankan ya. Iya benar. Selalu pertahankan idenya itu dan selalu pengen mencari jalan untuk bisa menemukan apa yang lu mau gitu. Dan yang penting selama lu pegang teguh dengan apa yang lu mau lakukan, insya Allah pasti akan dibukakan jalan-jalan. Dan yang penting jangan lupa selalu berbuat baik sama orang. Iya. Ya, itu pasti. Kejadian ya gitu. Selalu buat baik sama orang, karena pasti begitu, akan ada. Begitu kita punya keinginan dan kita berbuat sama orang, selalu ada jalan-jalan terbuka. Yang nggak kita terduga. Kita yang nggak duga-duga. Kita nggak pikir loh kok ternyata bisa lewat ini gitu. Kok tiba-tiba kita nggak pernah berhubungan sama itu, tiba-tiba ada rezeki dari situ. Itu selalu ada jalan yang kita buka kalau kita melakukan hal baik atau berbuat baik pada orang lain gitu. Oke, segitu aja mungkin podcast kita pada hari ini. Thank you banget Ari udah sharing sama kita idenya. Semoga nanti akan ada lebih banyak lagi orang yang mau membagi idenya di podcast ini, podcast ide dan imajinasi sesuai namanya gitu ya. Jadi kita nggak cuma ngomongin ide doang gitu ya, tapi kita juga ngomongin tentang imajinasi lu gitu. Lu mau bikin apa, lu akan menjadi apa dengan ini. Kalau Ari tadi dia imajinasinya dia akan melihat anak muda di Sumatera Barat itu punya masa depan yang jauh lebih cerah. Mereka punya finansial yang jauh lebih baik gitu, dan yang paling penting mereka itu berguna buat orang. Iya, itu yang pasti. Itu utama. Mereka berguna buat orang banyak, terutama untuk keluarganya sendiri gitu. So simak terus podcastnya, jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka dengan video ini, dan hidupkan loncengnya biar kalian dapat update dari gue gitu. Sampai ketemu di episode podcast ide dan imajinasi berikutnya. Bye bye.